halangan on cam, bisa on cam sekarang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Setio Gunawan SD PhD selaku pemateri pada malam hari ini dan para peserta mentoring di gugus 6 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara mentoring pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Idam yang akan menjadi moderator pada kegiatan mentoring kali ini. Insya Allah yang akan dibahas pada mentoring kali ini yaitu dengan tema adab mencari ilmu, yang mana akan disampaikan langsung oleh beliau Profesor Setio Gunawan SD PhD. Setelah sesi materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa penutup. Marilah kita buka mentoring pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya sesi materi kepada beliau yang terhormat Bapak Profesor Setio Gunawan SD PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya jelas ya? Iya Bapak, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Manarul Ilmi ITS yang berbahagia, yang kami hormati segenap pimpinan ITS, ya, Pak Rektor dan Direktorat Kemahasiswaan yang berbahagia, dan juga kepada segenap mentor dan peserta mentoring pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya insya Allah dalam badan sehat walafiat ya. Dan juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya yang ngaji pada malam hari ini untuk mendapatkan syafaat beliau di yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Saya minta izin ketika saya share karena bandwidth-nya ini, saya akan off video dulu. Kalau nggak gitu nanti error ya. Iya Pak. Nah, malam hari ini saya dapat tugas untuk memberikan materi terkait adab dalam mencari ilmu, begitu ya. Jadi pertanyaannya itu kadang-kadang
kenapa mencari ilmu itu kok ada adab ya? Adab sama azab beda ya. Adab sama azab itu adalah beda. Kalau adab itu berarti kayak budaya, itu ya, unggah-ungguh. Kalau azab itu hukuman, ancaman, begitu ya. Beda penyebutan dan juga tulisan, tapi hampir mirip gitu. Kalau ngajinya malam ini ngantuk-ngantuk kayak gini ya, apalagi online gini ya, bisa disambi sambil delosor, bisa disambil sambil tiduran, nah, itu bisa masalah, ngajinya bisa keliru nanti. Baik, jadi kita awali dulu ya, adab mencari ilmu. Sekarang ini semuanya yang pesertanya ini mahasiswa semester berapa, Mas? Kita Siswa baru, Pak. maba ya, maba kemarin tuh ya, yang Ya, berarti semester semester 1, benar ya, semester 1 ini ya, Desember. Kan masuknya kemarin tuh ya, Juli, September tuh ya. Oke, maba. Jadi Anda semester 1 sekarang ini, dan sudah akhir, sudah minggu keberapa ini, minggu 15 ya. Tentunya ada perbedaan budaya atau adab ya. Kemarin waktu SMA, kemudian sekarang ini di perguruan tinggi. Tentunya juga karena masih pandemi, kalian belum bisa memaksimalkan berinteraksi mencari ilmu di ITS perguruan tinggi mungkin ya, karena interaksinya hanya online saja. Tapi yang jelas, ilmu itu luas ya. Mencari ilmu di sini, ilmu itu luas, luas sekali. Ilmu itu bisa dicari di perguruan tinggi, bisa dicari di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ilmu itu juga bisa dicari dari lingkungan kita, pergaulan kita, ya, baik dengan sesama seumuran, kemudian dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan yang terpenting juga ilmu itu ya bisa dicari dari diri kita sendiri. Kok bisa begitu? Nanti kita akan bahas ya. Jadi kalian bisa mencari ilmu itu harus saya mawas diri terhadap dirinya. Karena kalau orang itu, kalau kalian ya merasa saya sudah pinter kok begitu, maka nggak perlu lagi ke ITS. Ke ITS, ke kuliah itu kayak main-main saja, wong sudah pinter gitu. Merasa sudah pinter. Itu pertama kali yang harus di setting di sini adalah diri sendiri, mawas diri, introspeksi diri, apakah benar kita itu mencari ilmu. Kalau kita ya di sini merasa sudah pintar begitu, maka wassalam, kalian tidak akan dapat apa-apa di tes. Ya, begitu. Ada beberapa hal yang layout yang akan saya bahas di sini ya. Yang pertama adalah karakter sebagai home base adab ini. Karakter ini pribadinya kayak apa? Beda-beda ya. Dan karakter ini terbentuk dari
Halo, Prof. Gun. Oh iya, mungkin sepertinya jaringan. Mungkin ditunggu sebentar ya, teman-teman. Ya Mas, terlempar saya. Halo? Iya, Pak. Tadi sempat keluar tadi. Oh, baik-baik. Ya, kita lanjutkan ya. Di sini dikatakan dalam surat Al-Qalam di sini ya. Demi kalam dan apa yang mereka tertulis ya. Nun wal qalami wa ma yasturun gitu ya. Ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu ya kamu Nabi Muhammad sekali bukan orang gila gitu. Wa innalaka lajran ghaira mamnun ya. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala besar yang tidak putus-putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bagaimana kita dasarnya ini yang mencari adab ini? Contohnya siapa begitu? Ya. Wah, saya kepingin nyontoh Pak Habibie. Saya kepingin nyontoh James Watt, Paul Edison dan sebagainya. Nah, itu harus ditanyakan pada diri sendiri, kita ini siapa begitu. Kita ini adalah muslim. Maka kita role modelnya siapa? Role modelnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, mari kita lihat bagaimana Nabi itu mencari ilmu begitu ya. Nih, di dalam surat ini dasarnya adalah ini. Kemudian dilanjutkan dengan surat berikutnya Al-Ahzab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasul ya. Fi rasulillahi uswatun hasanah. Laman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahi katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswatun suri teladan yang baik bagi umat Islam. Bagimu di sini yaitu mu di sini adalah bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Gitu. Harus kita tata hati kita, niat kita ya, kita harus mempunyai role model yang benar. Kalau role modelnya itu salah, kita bisa akan terpelosok ya, akan tersesat begitu. Nih, jadi sudah disebutkan di sini dasarnya harus meniru Rasulullah SAW. Dan juga di sini dalam hadis arba'in ya terkait definisi iman, Islam dan juga ihsan. Ini penting sekali. Apakah itu Islam? Apakah itu iman dan apakah itu ihsan? Ya, ini Anda semua
harus jelas, harus tahu benar. Begini, rukun Islam gimana, rukun iman gimana, dan juga ihsan itu gimana. Ini adalah dasar pembentukan adab-adab tersebut. Kalau ini sudah benar, alhamdulillah sudah. Semoga yang hadir di sini semuanya sudah paham benar bahwa kita ini adalah umat Islam. Kita punya rukun Islam, ada 5, rukun iman ada 6, dan juga tentang ihsan. Ya, bagaimana itu ihsan? Hasil dari Islam dan iman ini adalah ihsan. Perilaku kita sehari-hari dan sebagainya. Ya, ini adalah dasar. Tadi sudah Nabi Muhammad, ya. Kemudian iman, Islam dan ihsan di sini. Kemudian, nah, kalau itu sudah benar, kita lihat sekarang ke karakter talaqahnya. Karakter itu bisa menghasilkan sikap. Karena kan orang, kalau kalian melihat ada orang itu marah-marah, oh itu yang lagi ngetren. Siapa itu orang yang marah-marah? Oh itu memang karakternya begitu, karakternya keras. Kadang juga dikait-kaitkan dengan asalnya. Oh orang dari daerah A itu misalkan selalu begitu sikapnya, karakternya tuh nggak bisa berubah. Nah, ya itu karakter ini. Ya, paling enggak yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya itu menjadi dasar dulu. Ya, sebagai sikap karakter ini bisa berupa sikap, perilaku, habit, kebiasaan, tradisinya, kultur ya, tradisi budaya, dan nanti akhirnya ke peradaban. Gitu ya. Ini terbentuk dari karakter. Ini dari karakter itu. Dan karakter ini ketika sikap ya, itu misalkan ucapan. Dulu mahasiswa ITS itu, kalau zaman saya dulu masuk ITS, itu sudah biasa itu ngomong COK gitu. ITS COK gitu. Kemudian COK itu terjemahkan di singkatan yang apa? Cerdas, ulet, kreatif gitu. Ucapan itu. Jadi kalau enggak meso gitu, padahal itu meso itu. Meso itu bahasa Indonesianya apa? Mengumpat. Ada Surabaya itu ya begitu, dikit-dikit meso begitu dulu. Nah itu akhirnya diubah sama ITS menjadi cak. Jadi kalian saat ini menjadi cak. Cak Mas Hitam apa? Cak singkatannya Mas Hitam? Cerdas kalau nggak salah. Cerdas, amanah, kreatif. Cerdas, amanah, kreatif. Punya diganti amanah, kreatif. Dan itu diharapkan bisa membentuk kalian tadi. Membentuk karakter, sikapnya, ucapannya sudah dijaga. Yang baik-baik. Begitu. Gak usah marah-marah. Ya, nggak perlu marah-marah. Kemudian tingkah lakunya juga karena ucapannya itu sudah ditata yang baik-baik, diharapkan tingkah lakunya juga demikian. Tingkah lakunya dengan orang tua itu sopan, ya, nyapa dulu. Kemudian kalau kita jalan, ada orang duduk, siapa dulu yang harus ngasih salam? Ya kita yang berdiri ngasih salam, assalamualaikum. Itu tingkah laku. Buah pikir yang di kepala ini, di otak kepala ini, tadi sudah ada pertama role modelnya adalah Nabi, keimanannya luar biasa, keislamannya luar biasa, ihsannya insya Allah ya, meskipun kita learning by doing, itu nggak ada yang sempurna begitu. Misalkan ada yang belum sempurna, enggak apa-apa, tetap berusaha. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu yang penting. Ya, bagaimana
mencari ilmu itu karakter kita pribadinya ini harus dibenarkan dulu. Supaya apa? Supaya ilmunya itu bermanfaat dan barokah. Ya, sikap ini masuk ke diri kita sendiri melalui proses informasi. Ya, ada nafsu, kita punya nafsu. Ya, bedanya manusia dengan malaikat ada nafsu. Juga ada akal. Ya, ini malaikat nggak punya akal ya, malaikat. Atau gimana malaikat itu? Nafsu, nafsu itu biasanya negatif ya. Itu. Kemudian ada akal, kemudian juga ada hati. Begini. Kadang-kadang kalau kita bingung, tanyakan pada hati nuranimu sendiri ya kan, begitu. Hati nuraninya bagaimana ini? Apa defaultnya, ya baseline-nya, basicnya gimana? Kalau basicnya tadi nggak ada role model Nabi Muhammad, nggak ada keimanan, nggak ada keislaman tadi, udah rusak gitu. Gimana nanya hati nurani? Oh, hatinya sendiri kosong, gitu ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia sejak zamannya dulu Nabi Adam. Kita ini kan turunan Nabi kita ini semuanya ya. Jangan salah, kita semua kan turunan Nabi, yaitu Nabi Adam. Ya, itu lagi ngetren di sosial media. Jadi sombong karena anaknya siapa besar gitu ya. Jangan main-main ya. Kita semuanya itu anaknya Nabi Adam gitu. Ya, baik yang berkulit putih, berkulit hitam, coklat, merah, ya semuanya adalah turunan Nabi Adam. Dan baik yang agamanya Islam, agama yang lain, semuanya adalah turunan dari Nabi Adam. Dan sudah di-state di awal bahwa setan ini adalah musuh yang nyata, yang selalu kepingin menggoda manusia untuk ingkar atau tidak beriman, ya begitu. Harus hati-hati sekali. Kita punya semuanya ini. Informasi dari setan ada di lingkungan kita, nafsu kita punya, akal kita punya, hati juga kita punya. Kalau dasarnya role model tadi sudah kuat, insya Allah yang sebelah kanan lebih kuat daripada yang sebelah kiri. Ya begitu. Dan ini bisa paling mudah untuk yang ini adalah sikap tadi. Ucapannya bagaimana? Ucapannya itu nggak berhenti untuk mengumpat, gitu ya. Tingkah lakunya, wah luar biasa, ya, sama orang nggak sopan sama sekali. Yang di dalam pikirannya itu pokoknya yang keluar itu jelek-jelek saja. Nah, ini sudah nggak salah. Kalau sudah seperti ini, ya kita harus tinggal nunggu waktu saja, nggak akan dapat ilmu dan juga nggak akan berkah. Ya, karakter sikap ini mulai sekarang coba ditata ucapan kita, tingkah laku kita, dan buah pikir kita. Dalam pemikiran kita kok ada negatif saja gitu ya, memandang orang itu keluar negatif saja, berarti kita harus hati-hati. Berarti ada yang salah dengan hati nurani kita tadi. Mungkin keimanan kita tadi belum bagus, keislaman kita belum bagus, ya perlu ditata lagi. Berikutnya, nih dari sikap tadi, pribadi-pribadi tadi, akhirnya timbul suatu perilaku, ya tingkah laku. Kalau sudah berjamaah nanti jadi budaya, dan budaya ini kalau bisa diterima lebih besar lagi namanya peradaban, begitu ya. Ini makanya ada namanya kan peradaban madani dan sebagainya itu ya. Ini seperti ini. Konsepnya seperti ini, mulai dari diri sendiri gitu, kita mulai ya,
dengan yang baik-baik baru nanti keluar. Terapi kerusakan pembentuk karakter menjadi hati yang fitrah, ya. Jadi hati sebenarnya itu setiap orang ketika lahir itu kan fitrah, fitri, nggak ada punya kesalahan, hatinya bersih gitu ya. Tapi kalau sudah beranjak dewasa, bertambah umur ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian dalam sehari-hari kan punya informasi, bergaul dengan yang lain, akhirnya membentuk yang bermacam-macam. Ada yang takabur, sombong, ada yang tomak orang itu, ada yang hasud, sukanya itu memfitnah orang, menghasut orang, nggak ada yang baik-baiknya begitu. Ya, ada juga yang sakinah begitu ya, yang baik. Terus bagaimana caranya ya? Kalau di dalam dari diri kita ini, coba ditanyakan pada diri kita sendiri. Saya juga akan tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya ini, meskipun sudah profesor, masih takabur, sombong? Kadang ya maklumlah, dia sombong karena kaya, hartanya banyak. Oh maklumlah, dia sombong karena misalkan punya kedudukan, pangkatnya besar, titelnya tinggi. Maklum, ya, maklum orang tuanya yang kaya. Sekarang kalau kaya misalkan, yang kaya itu orang tua kita atau kitanya sendiri. Kalau kitanya merasa ya sadarlah begitu, yang kaya orang tua kita, maka jangan sombong. Ya, mana-mana bawa mobil BMW, misalkan seperti itu, petentang-petenteng gitu. Padahal itu punya orang tuanya. Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana cara nanti mencari ilmunya, begitu. Ya seperti itu. Kemudian tomak di sini, wah luar biasa ini, ya. Tomak juga hasud, luar biasa. Bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Maka ada konsepnya ya, memperbanyak zikrullah gitu. Ila dzikrillah ya. Kemudian kalau habis sholat fardu jangan langsung pelencing. Jangan langsung meninggalkan sholat langsung pulang. Coba zikir dulu. Susah Pak itu Pak, saya sudah mencoba itu susah. Iya memang susah. Itu ada godaan setan di sana. Cobalah memperbanyak zikir, zikrullah. Dan nggak ada yang bisa langsung signifikan, maksudnya tiba-tiba berubah, nggak ada, berproses itu, ya berproses. Kalau dipaksa dulu, sekarang zikir, habis sholat fardu zikir dulu, nggak langsung pelencing, begitu ya. Kemudian meningkat, qiyamul lail, ketika yang lain sedang tidur ngorok, kita sholat begitu. Awal-awal susah juga, udah pokoknya dicoba aja 2 rakaat dulu nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Ya, coba dulu, dipaksa dulu pertama kali. Udah 2 rakaat kemudian tidur lagi. Besok bangun lagi begitu. 2 rakaat aja, males ngantuk aja, tidur lagi begitu. Suatu saat ya mungkin setannya ya gemes gitu ya, setannya ya. Tak godo kok saya gelem sholat aja gitu. Ditambah sholatnya 2, kemudian 2 lagi gitu ya. Kemudian setelah tahajud ditambah sholat witir. Wah, luar biasa, bertahap begitu. Ya. Ya iman keimanan seorang ada turun naiknya begitu ya. Dan juga ini baca Quran rutin tiap hari harus itu.
rutin. Entah itu satu ain ya, tapi harus peganglah Quran itu. Jangan sampai Al-Quran itu dibuat pajangan di rumah, dibuat bagus-bagusan saja. Dan berikutnya, nih, siam, puasa Senin Kemis. Pak, saya nggak kuat ya Pak kalau puasa. Ya, anulah, paling enggak wajibnya puasa apa wajibnya? Puasa Ramadan, nggak bolong-bolong. Nanti meningkat, setelah puasa Ramadan meningkat puasa Syawal, kemudian nanti Senin Kemis sebulan misalkan cuma sekali, oke, nggak apa-apa, namanya berusaha ya, begitu. Itu caranya ya, jangan sampai kita kalah sama setan. Ini penting sekali untuk menjadikan hati itu kembali suci fitrahnya, ya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi? Aqrabul lisholihin. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh, begitu. Ya, hati-hati, lingkungan itu juga mempengaruhi, begitu. Kalau lingkungannya kita sukanya itu dugem, wah wassalam itu. Ya, hati-hati. Ya, saya Pak mencoba untuk mempengaruhi mereka supaya nggak dugem. Iya, hati-hati gitu. Undang-undang kamu yang kena nanti ikut dugem begitu ya. Tuh. Harus luar biasa tadi itu ya kalau mau dakwah di bidangnya kayak gitu. Harus hati-hati jangan sampai kitanya sendiri yang terkena atau terpengaruh ya. Begitu. Kemudian nafsunya bagaimana? Ya. Bagaimana nafsu itu? Uang kok marah terus ya, amarahnya besar. Lawamah mutmainnah ini ya, nafsunya ada yang baik, ada yang buruk. Nafsu itu nggak bisa hilang. Kalau nafsu dihilangkan nanti jadi kayak malaikat gitu ya. Terus bagaimana caranya mengendalikan nafsu ini? Ya, tadi setelah hati tadi sudah dibenarkan dulu, dikembalikan ke fitrah, ya. Kemudian nafsunya ini coba membatasi dengan syariat. Jadi misalkan, Pak, saya ini uang saya banyak ya, tapi saya kepingin uang saya itu tambah banyak lagi. Gimana caranya? Ya sudah, dibuatkan, jangan dipinjam-pinjamkan jadi pinjol itu, pinjaman online itu ya. Itu kan termasuk dengan bunga besar dan sebagainya, rentenir itu. Ya coba dibuatkan usaha ya. Misalkan sukuk syariah, ya yang syariah itu. Dan juga coba di nafsu ini diarahkan untuk membangunkan kreativitas. Kita tuh perlu nafsu ya, supaya punya kreativitas, punya seni, punya inspirasi, inovasi ya. Itu nafsu. Itu kan kita punya nafsu. Bagaimana caranya kita menggerakkan nafsu ini? Tadi ya kita harus tahu dengan syariat itu sendiri. Di awal tadi sudah syariatnya kita mengikuti, role modelnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu akal, ya akal di sini tentunya yang masuk ITS itu kan IQ-nya ya di atas rata-rata lah ya, begitu ya. Dan akal ini perlu ditempa, nggak bisa kayak misalkan pembangunan apa itu Candi Rojonggrang, penataran itu 1 hari 1 malam begitu, nanti menjadi sesuatu ya. Pertamanya bodoh nggak tahu apa-apa, semedi 1 malam langsung jadi pintar, nggak bisa. Akal ini mengikuti sunatullah begitu ya, hukum alam. Kalau saya belajar, insya Allah kemungkinan untuk sukses
ya itu lebih besar daripada yang tidak sama sekali. Nah kayak gitu. Insya Allah di sana dikatakan secara sunnatullah orang yang belajar mesti sukses dalam ujian dan sebagainya. Tapi kita ada kata-kata insya Allah tadi, karena ada 1% yang ini miliknya Allah. Yang 1% ini itu bisa mengubah drastis. Sudah belajar begitu kerasnya, ya ternyata pada saat hari sakit dia sakit perut, wah nggak bisa ngapa-ngapain waktu ujian, ya begitu. Dan dermawan ini, hubungannya apa ya? Coba kalau kita dermawan itu hadisnya itu kan kalau ngasih 1 apel nanti dapatkan 10 apel, ya itu diyakini benar itu, ya kalau kita dermawan nyumbang 1.000 nanti mesti dapat 10.000. Tentunya juga ada yang kontan begitu berupa uang misalkan, ya ada juga yang berupa yang lain, kesehatan dan sebagainya, ya itu juga termasuk rezeki itu. Dermawan, sabar begitu ya, dan demi masa ya waktu ya di sini ya. Ini ada kata-kata seperti ini ya, akal sebagai fasilitator. Kemudian berikutnya ya, setan sebagai musuh ini ya, tadi sudah ini sekilas saja ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan terkait setan, nafsu, akal, hati, ya, sehingga membentuk sikap, perilaku, budaya, dan juga peradaban. Begitu. Bagaimana penguatan karakternya tadi? Kalau sudah semuanya tadi dibenahi, terus bagaimana supaya karakter ini kuat? Ya, penguatan karakter berbasis objek, berakhlak kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pilar akhlakul karimah. Kemudian berakhlak kepada sesama manusia sebagai pilar dalam kehidupan sosial masyarakat, ya. Kemudian berakhlak kepada makhluk yang tidak berakal sebagai pilar pelestarian lingkungan, dan juga berakhlak lanjut tasawuf dan suluk untuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Jadi objeknya ini masing-masing kepada pencipta, pada sesama, kepada lingkungan, ya, dan juga ini ditambahin ya, ini tinggi ini tasawuf ini. Kepada Allah SWT, jadi ihsan di sini ya. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu begitu, kalau sudah iman Islam sama imannya kuat begitu, maka terbentuk ihsan ini. Ya, ketika mencari ilmu, ketika ada ujian begitu, ujian sekarang online ya, jujur harus jujur. Gitu. Ketika ujian nggak boleh nyontek, buka-buka buku, ya sudah nggak buka-buka buku, belajarnya sebelumnya sudah. Ketika ujian online, meskipun tidak diawasi langsung oleh gurunya, dosennya, dia jujur. Karena apa? Karena ini dia niatkan untuk ibadah, mencari ilmu ini. Ya, seolah engkau melihatnya, seolah kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Kalau sudah kayak gini, insya Allah ilmu itu langsung bablas ya, tanpa halangan bisa menembus pada hati kita, pada pikiran kita. Nggak ada yang tertinggal, atasnya nggak ada. Kalau selama ini kok susah ya mencari ilmu itu ya, nggak ngerti, nggak paham, harus waspada itu. Mungkin ada sesuatu ya yang salah pada diri kita. Kemudian kepada manusia juga demikian, ya saling sayang menyayangi dan sebagainya di dalam hadis Bukhari Muslim.
kemudian kepada alam dan sebagainya, ya. Di sini dikatakan tidak boleh kita merusak ya di muka bumi. Memang bumi, langit itu diciptakan untuk manusia, gitu ya. Kita boleh memanfaatkannya, tetapi tidak boleh merusak. Gitu. Karena kemakan manusia, gunung-gunung, bukit-bukit yang rimbun itu ditebangi, gitu misalkan ya, akhirnya longsor dan sebagainya, itu nggak boleh, berarti sudah merusak. Iya, ditebangi boleh, ditebang ya, tapi proporsional begitu. Nebangnya jangan sembarangan, boleh manusia memanfaatkan, nggak boleh sembarangan menebang, harus ada ilmunya, nebangnya ilmu lagi, ya seperti itu. Di sini dikatakan kita berarti tidak boleh memanfaatkan yang SDM sumber daya alam yang di bumi, enggak ya, enggak, demikian, jangan salah. Kita boleh asalkan yang baik, gitu. Tidak menimbulkan kerusakan. Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada, asalkan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Ini tasawuf ya. Jadi kita harus mengerti ya, dalam tasawuf ini bahwa Allah itu dekat ya, dekat sekali dengan kita. Justru kita yang kadang-kadang nggak ngerti bahwa Allah itu dekat ya. Nah, ketika tadi sudah beres begitu, maka kita bisa melihat di sini ya, di dalam surat Al-Mujadilah ini, hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelampangan untukmu. Kelapangan ini berarti apa? Kita ada waktu, kelapangan waktu, kelampangan macam-macam ya. Dan lalu dikatakan berdirilah kamu berdirilah. Insya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan di sini, ya. Dan di sini dilanjutkan dengan surat Ar-Rahman ayat ketiga, ya. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, ini saat ini sudah ada orang yang berani mengatakan saya berhasil menembus langit dan bumi. Ya, contohnya saya bisa ke luar angkasa. Nah, dan juga saya bisa menembus bumi, contohnya pakai bor, gitu ya, masuk ke bumi dan sebagainya. Bagaimana adab dalam majelis? Ya, ketika masuk kelas ya, misalkan seperti itu dalam suatu majelis, memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengambil tempat yang kosong, jangan menduduki tempat yang ada orangnya. Oh, orangnya nggak ada kok Pak, tapi ada tasnya di situ. Nah, jangan. Tidak melangkahi bahu orang lain, ya. Memberi jalan lewat, misalkan di masjid dan sebagainya itu kan lesehan begitu, ya harus terposiro lah, jangan menghadapi atau menghalangi jalan, harus jalan lewat. Terus nanti kalau ada dalam majelis ya, majelis ini bisa di masjid itu, bisa di kelas gitu ya, bisa di kelas ini kan ada kelas offline, kelas hybrid, kelas online ya. Ya online, gimana kalau online ya, berusaha hadir lebih awal. Kalau jam 6:30 malam tadi kalian sudah hadir, minggu jam berapa tadi, beberapa hari sebelumnya gitu ya. Yang keenam, selalu menjaga kesopanan dalam berkata dan bersikap. Di sini. Kalau nanya ya, yang sopan dalam berkata.
dan jangan membentak-bentak gitu ya. Nanya tapi kayak orang marah-marah. Nah, itu juga ini yang sopan di sini. Berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Jadi kadang-kadang kita terjadi perbedaan pendapat, itu berlapang dada, kita menerima perbedaan itu bijaksana, ya, dan menghiasi diri dengan hal-hal yang baik. Nih, ini kalau yang putri bisa diartikan menghiasi diri. Nanti kalau kuliah misalkan, oh dandan yang luar biasa, gitu ya, dandan yang luar biasa. Hati-hati jangan berlebihan ya dandannya. Nanti minyak wangi satu toko habis dipakai sendiri misalkan. Yang berikutnya, adab terhadap guru dan dosen. Gurunya bagaimana? Duduknya sopan dan tenang di hadapan guru dan dosen. Saat ngaji seperti ini ya, meskipun online ya, coba nggak tidur-tiduran begitu, mendengarkan. Itu termasuk adab itu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah begitu. Bersikap menerima, memahami dan menyerap ilmu yang diberikan. Ya. Kemudian berikutnya menghormati guru dan dosen, menghormati para guru-guru kita, dan menjadi yang selanjutnya perkataannya yang perlu menjadi perhatian para penuntut ilmu ialah memohon doa dari para orang tua dan guru. Nih, jangan lupa untuk memohon doa ya, terutama dari orang tua maupun dari para guru ini. Dan yang ketiga, bagaimana ilmu itu juga bisa bermanfaat? Ikhlas niatnya itu, ikhlas. Jangan saya ikut mentoring itu takut deh karena Mas Idam tadi itu. Kalau enggak ikut ini saya enggak dapat nilai, misalkan gitu. Takut ikut mentoring ini. Nah, diluruskan niatnya. Innamal a'malu binniyah gitu ya. Segala sesuatu itu tergantung sama niat. Kembali lagi ke iman ihsan tadi ya. Kita harus ikhlas ya menerima ajaran Islam ini. Islam ini adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku dan sebagainya. Kita harus ikhlas. Ini semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bertujuan untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Jadi saya di depan sudah ulas. Syaratnya ketika mencari ilmu adalah kita harus merasa bodoh, merasa kurang. Kalau merasa lebih sudah pinter, maka biasanya tidak akan sukses ilmu yang akan kita pelajari. Ya, begitu. Ini sebagaimana firman Allah dalam An-Nahl 78 ya. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan kemudian Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Ya, ini. Kita tadi pendengaran kan berarti informasi dari pendengaran, informasi dari penglihatan, ya. Dan hati nurani tadi ini adalah hati nurani ya. Kolbu. Kalau hati kita baik, insya Allah seluruh tubuh ini baik. Tapi hati ini jelek, tidak ada role model dari Nabi, nggak punya keimanan, nggak punya keislaman, apalagi ihsan, luar biasa. Hati ini bisa mengontrol semua tubuh itu menjadi jelek. Kesimpulannya, yang berikutnya beramal dengan ilmu. Jadi, ketika mendapatkan ilmu, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dicoba ilmu itu diamalkan. Meskipun sedikit diamalkan. Kalau tidak bisa diamalkan ke orang lain, diamalkan dalam diri sendiri.
Contoh misalkan tadi dalam PowerPoint sebelumnya saya ngasih informasi rutin harus membaca Quran begitu ya. Saya nggak bisa mengasih tahu orang lain, misalkan menyuruh orang lain untuk membaca Quran, paling tidak beramal di sini, amalkan untuk diri kita sendiri. Ya, begitu. Kita amalkan untuk diri kita sendiri. Amalkan untuk diri kita sendiri. Dan berikutnya bersabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus sabar. Ya, di semesteran ini ada minggu pertama sampai minggu ke-16 harus sabar. Kemudian ketika jadwalnya Senin atau Selasa, ini jam 6:30 sampai jam 9, ya harus sabar. Ya, harus sabar mengikuti ini apa saja yang disampaikan gitu. Tapi kalau coba sudah merasa pintar, kan melihat oh judulnya gini aja udah saya sudah tahu, akhirnya nggak ikut, kena ini sudah, ya dia tidak akan dapat barokah. Yang kelima, setelah kita bisa begitu ya mempunyai ilmu tersebut, maka tetap rendah hati, kayak ilmu padi ya. Rendah diri nggak boleh, tapi rendah hati adalah boleh. Tidak sombong, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas ya dari mentoring ini. Ini tugas kalian adalah mencari kalam hikmah. Silakan Anda cari dan temukan dalam hikmah atau Islamic quotes ya, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, atau dari sahabat, ulama, para ulama ya, yang menginspirasi, memotivasi ya, itu ya terkait ini Islamic quote atau kalam hikmah, bagaimana cara menuntut ilmu ya, bagaimana tentang kewajiban mencari ilmu gitu. Contohnya yang paling terkenal kan tuntutlah ilmu dari Wuhan sampai Liang Lahat, ada tuntutlah ilmu dari sampai ke negeri Cina ya, juga ada yang nggak gitu ya. Coba dikumpulkan itu tugasnya, nanti dikasihkan pada admin ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita suka mengunek-unek membicarakan masalah kejelekan orang lain, berarti kita ada karakter kita itu termasuk yang nggak baik ya. Hasud, hacut, marahnya itu bukan karena Allah, ujub, membanggakan diri. Tadi saya ini keturunan jenderal, keturunan anak dari jenderal ya. Saya ini keturunan dari mana? Jangan salah ya, yang dihadapi itu juga keturunan dari Nabi Adam, nah, gitu ya. Mencari popularitas, bakhil, pelit dan sebagainya ya. Ini karakter yang nggak bagus. Angkuh, tomak, merasa besar, gumedi, jor-joran, berlomba-lomba dengan harta, unggul-unggulan. Ya, tadi termasuk tadi karena menghiasi diri akhirnya dihiasi dengan berlomba-lomba jor-joran ya. Fanatik bukan karena Allah Ta'ala.
Halo, Mas. Keluar lagi ya, Mas? Bukan Pak, mungkin saya yang ini keluar. Oh, Ya, mungkin jaringan tadi. sampai anu ya. Halo, yang mungkin yang lain. Apakah saya keluar juga ini? Enggak. Yang lain? Enggak ya, Mas ya. Tadi sampai sini ya. Benar ya? Baik karakter yang diridhai Allah Ta'ala yaitu taubat. Kita kalau berbuat manusia itu tempatnya salah dan dosa, begitu ya. Maka berbuat salah itu fitrah. Ya, kalau manusia nggak pernah berbuat salah, hati-hati, berarti dia bukan manusia itu. Itu termasuk takabur dia. Nah, bagaimana manusia yang disukai Allah itu adalah jika berbuat salah kemudian taubat dan tidak mengulangi lagi. Dan ikhlas semuanya untuk Allah SWT. Takwa itu kan gitu. Ikhlas menjalankan perintah Allah dan ikhlas untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan yakin ya, yakin ada hari akhir tadi, beriman tadi, yakin adanya Allah, yakin ada malaikat Allah, yakin ada nabi dan sebagainya. Takwa, sabar, itu qanaah ya. Gitu. Menerima ketentuannya. Kalau memang qanaah di sini, kalau memang dikasih wajah ganteng, wajah cantik ya udah diterima saja. Qanaah itu. Wah, contohnya itu kok gitu, Pak. Biasanya ya contohnya itu kalau dikasih wajah jelek itu harus menerima begitu. Loh, iya. Itu kan macam-macam itu. Semuanya adalah perintah sudah takdir dari Allah, harus kita terima pemberiannya. Kalau dikasih wajah ganteng, alhamdulillah, cantik alhamdulillah, dan juga dikasih kekuatan ketika menerima ilmu di kelas langsung bisa mengerti gitu ya. Ketika dosen ngomong gini langsung bisa mengerti tanpa baca lebih dahulu, tanpa membaca lagi, itu sudah tahu, harus menerima. Pun sebaliknya begitu ya, harus menerima. Dan misalkan jika saya ini Pak agak susah kalau menerima ilmu itu, saya harus membaca berulang kali baru bisa mengerti. Diterima juga, ditingkatkan ya, membaca gitu. Insya Allah nanti akan mendapatkan, kalau kita ikhlas, kita akan mendapatkan berlipat-lipat pahala. Di samping mendapatkan ilmu, juga kita mendapatkan pahala tadi. Pokoknya ikhlas. Juhud, tidak senang dunia, jangan sampai kebanyakan mahasiswa karena dia anak orang kaya, begitu ya. Kemudian kuliahnya kok gitu-gitu saja saya sudah tahu begitu. Akhirnya tiap malam nge-game online. Ya, kemudian suka ke kafe-kafe, kehidupan malam. Ketika ujian, katanya sudah ngerti, kok dapatnya kok 30, 50, gimana itu? Itu setannya sudah masuk itu. Seolah-olah sudah ngerti, tapi sebetulnya dia nggak ngerti. Sombong ya. Ya, hati-hati ya. Hati lembut, baik sangka, pemaaf, pengertian ya, berpandangan yang baik, syukur, nikmat, belas kasih. Ini yang baik-baik, semoga bisa semuanya di situ. Dan malu pada tempatnya. Dan semuanya diharapkan dilakukan untuk berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya yang bisa saya sampaikan ya. Ada 3 di sini. Semoga ini Mas Idam ini kelihatannya masuk di sini. Wajahnya ramah ini. Tadi lisannya juga baik, hatinya lembut ini. Ini cocok ini. Sudah masuk Mas. Sudah punya karakter ini, mulia penghuni surga. Amin. Ya, semoga yang berapa ini, Mas? 200 berapa? 45 yang di sini nih termasuk mempunyai karakter ini ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya.
Oh, ini yang keempat ini masih ada tangan ringan tangan. Bukan berarti suka mukul ya Mas ya, bukan. Suka membantu begitu. Ketika di kelas begitu ya, kemudian ada itu blackboard apa? Papan tulis itu kotor Mas ya, ringan tangan dihapuskan begitu. Masuk dosanya ngongkon anu, menghapus gitu ya, ringan tangan begitu. Misalnya mengambilkan kapur kalau ada kalau habis begitu ya, biasanya saat ini kan semua sudah tersedia ya, tapi kadang ada saja ya yang terjadi seperti itu. Kemudian ringan tangan juga, bukan berarti ringan tangan ini ketika di sebelah ada HP tertinggal langsung juga ringan tangan. Nah, itu juga termasuk ringan tangan nanti ya Mas Dan ya. Ringan tangan. Ya diambil tapi diserahkan pada lost and found di departemen di mana kan ada untuk diumumkan. Nah, itu yang baik. Jangan diambil sendiri ya, begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, nanti kita bisa diskusi. Jadi pada malam hari ini intinya kita ada adab yang mencari ilmu ada 3. Adab dalam majelis bagaimana, adab terhadap personalnya, guru dan dosennya, dan juga yang ketiga adalah agar ilmu bermanfaat. Dan semuanya ini bisa didapatkan ya apabila diri kita sendiri ini ya tadi ya perilaku dan sebagainya itu harus mempunyai basicnya dulu yang benar. Kalau itu sudah benar, maka insya Allah kita akan mudah ya mendapatkannya. Kalau enggak, akan susah. Ya, semoga barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Setio Gunawan SD PhD yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman dari gugus 6 di Zoom ini yang ingin menanyakan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand secara langsung atau lewat kolom chat. Mungkin sembari nanti ada yang tanya, mungkin ini ada beberapa poin-poin yang bisa saya simpulkan. Jadi dalam adab mencari ilmu ini itu ada 3 tadi dijelaskan ya, adab ketika di majelis, adab kepada guru dan dosen, dan juga adab untuk ilmu yang bermanfaat. Dan di mana dalam melakukan adab ini tuh kita harus mempunyai role model, di mana kita tahu role model kita yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita harus selalu mencontoh perilaku beliau, sunnah-sunnah beliau. Dan di sini ada ketika kita menuntut ilmu maka kita harus meluruskan niat. Pertama kita harus mengikhlaskan niat dan berniat pertama juga untuk menghilangkan kebodohan dan juga beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Yang sudah disampaikan dari oleh Prof. Gun, sampaikan walaupun 1 ayat. Gitu. Baik, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi bisa menggunakan fitur raise hand atau chat secara langsung melalui kolom chat.
Oke, baik. Mungkin ini ada penanya dari kelompok 38, namanya Amar Kurniawan. Monggo silakan, Amar Kurniawan. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Kurniawan dari gugus 6 kelompok 38. Di sini saya ingin menanyakan tentang niat dalam mencari ilmu, Prof. Kadang-kadang kita itu kan awal-awal itu mudah ya dalam mendapatkan ilmu atau informasi. Tapi di tengah-tengahnya itu tiba-tiba ada halangan yang menjadikan niat kita itu goyah gitu loh. Akhirnya jadi tidak istiqomah dan konsisten, dan takutnya itu malah meninggalkan ilmu tersebut. Apakah ada cara agar kita itu tetap istiqomah walaupun kalau namanya hidup atau pasti ada cobaannya, apalagi dalam menuntut ilmu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satunya lagi Mas, dikumpulkan dulu Mas. Oh iya, Bapak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tadi Amar Kurniawan dulu kalau nggak salah ya. Mau silakan Amar Kurniawan. Oh, tahu Akbar. Maaf tadi. Tadi saya sudah, Mas. Oh iya. Selanjutnya Akbar Kurnia R. Mau silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Akbar Kurnia Rahman dari kelompok 42, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa sifat tama adalah berharap lebih dari yang diberikan. Nah, apakah sifat tama ini mirip seperti sifat riya? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Oke, baik, makasih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya itu mudah, jawabannya yang susah karena berhubungan dengan hati tadi ya. Iya benar ya, contoh banyak sekali yang terjadi para mahasiswa itu ketika semester awal. Dulu aturannya itu ada namanya tahap persiapan, nggak tahu kalau sekarang ya. Tahap persiapan ini cuma dikasih waktu totalnya itu 4 semester. Sekarang berapa Mas? Tahu? Sekarang 3 semester atau Kurang tahu Pak. Soalnya mau ikut sistem dulu mungkin berbeda, kurang tahu juga. ya, yang sekarang itu berapa itu ya? Jadi istilah begini, tahap persiapan itu kan cuma semester 1 sama semester 2. Lah, ini nanti dievaluasi di akhir semester 2 itu mahasiswa ini. Misalkan dia nilainya itu jelek sekali begitu. Maka dia kena evaluasi 1. Tapi masih dikasih kesempatan ya, tahap persiapan ini semester 1 semester 2 ini sampai semester 4 begitu, masih dikasih kesempatan. Kalau dulu, kalau sekarang kelihatannya sudah berubah, cuma sampai semester 3 saja. Begitu. Kalau sudah nggak lolos begitu, maka di DU. Jadi ada screening awal begitu ya. Nah, ini sangat berguna sekali untuk men-screening para mahasiswa ini. Ini benar nggak sesuai dengan minatnya. Kadang-kadang itu karena yang nyuruh adalah orang tuanya. Bapaknya lulusan fisika, maka minta anaknya ke fisika. Padahal anaknya nggak mau, anaknya maunya jadi artis misalkan seperti itu. Atau juga kemarin itu bapak ibunya teknik kimia, anaknya mintanya dokter, dipaksa masuk teknik kimia. Ya awal-awal ngikuti, tapi akhir-akhir sudah nggak ada semangat lagi begitu. Nah, sistem yang ada terkait persiapan ini sangat membantu untuk indikasi dini ya, bahwa anak ini tuh nggak cocok di sini, mungkin bisa
daftar ke tempat lain, gitu kan ya. Semoga ada kesempatan. Oh, nggak cocok di teknik kimia, mungkin tahun berikutnya daftar di kedokteran, bisa begitu, dan lain-lain ya. Terus bagaimana ya? Apakah saya itu termasuk yang itu Pak ya? Karena awal-awal itu saya bisa, di tengah-tengah ini saya macet. Ya, di tengah-tengah ini macet Pak, saya nggak ngerti nol foto lah, bingung gitu. Dilihat dulu, kita harus jujur. Misalkan di kelas begitu, ya, awal-awal minggu pertama sampai minggu 10, wah kita bisa ngikuti. Minggu ke-12 ini sudah mulai goyah ini. Kok nggak ngerti belas ya? Kita lihat dulu, tanyakan kepada diri kita. Kenapa? Ternyata kok bukan karena materinya, mungkin karena selama 10 minggu tadi sudah kenalan dengan yang lain, begitu. Nah, misalkan tadi Mas Kurniawan tadi kenalan sama teman-temannya gitu ya. Terus akhirnya terjadi cinta lokasi. Nah, terus putus. Nah, benar nggak itu karena putus cinta? Nah, bisa jadi Mas. Tadi siapa Mas Gunawan tadi ya? Ya, Mas ini guyon ya Mas ya. Mungkin seperti itu, coba dilihat. Niatkan lagi. Niat saya kuliah ini bukan gara-gara tadi diputus pacar, enggak. Itu ya. Niat saya kuliah ini pertama ini ada ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diniatkan itu. Di tengah-tengah ada kendala luar, yaitu lumrah ya, sunatullah tadi, sunatullah. Learning by doing, sunatullah. Sunatullahnya memang begitu. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu yang baru, tubuh ini mempunyai refleks yang luar biasa. Coba kalian misalkan ketika mau ujian begitu ya, EAS nanti, ini tubuh ini mempunyai refleks, mungkin panas dingin, keluar keringat dingin, atau juga ke toilet nggak selesai-selesai. Itu adalah refleks tubuh yang mempunyai, yang mengirimkan sinyal. Ini tuh ada hal yang baru, begitu ya. Saya ini khawatir nggak bisa, begitu. Tapi kalau misalkan kita dari awal sudah ditata hatinya, belajar, ya sudah belajar, ikhlas gitu, semampunya begitu. Ketika ujian kan ringan saja. Ini kan ngetes atas apa yang saya pahami, begitu. Tapi kalau nilai saya nanti jadi jelek 60, berarti kemampuan saya itu cuma 60 selama ini. Ya, berarti saya harus berusaha lagi. Begitu, ada yang salah. Menerima akhirnya, yang penting harus berusaha dulu, bukan berleha-leha di depan, di belakang, di depan berleha-leha nggak ada usaha belajar sama sekali, ya mestinya tadi secara akal sunatullah, siapa yang belajar dengan giat, insya Allah ya akan sukses. Tapi kalau malas-malasan ya mesti gagal begitu. Bagaimana? Sekali lagi terkait tadi di tengah-tengah kalau susah, ya banyak hal yang bisa kalian kerjakan secara akal. Pertama, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, mohon petunjuk. Yang kedua, tadi itu kan hubungan sama Allah, hubungan sama teman, bikin grup-grup diskusi, kelompok belajar. Itu sangat membantu, ya. Membantu. Kemudian yang ketiga, kan sekarang teknologi sangat canggih, begitu. Coba kurangi main gamenya, coba berselancar di YouTube, di internet itu hal-hal yang bermanfaat yang berhubungan dengan kuliah. Banyak sekali. Ya, contoh kalau di yang saya ajar itu tentang pembuatan suatu pabrik itu proses, itu mahasiswa biasanya ya cuma sesuai dengan textbooknya itu tadi, diagram flowsheet gitu aja. Ketika ditanya ada gambaran enggak,
prosesnya ini kayak apa. Misalkan proses pencucian, kemarin itu mencuci tomat, Pak, bikin pabrik saus tomat. Saya tanya, ini ada tulisan proses pencucian tomat ya, kapasitasnya 1 ton per jam. Gimana cara nyucinya? Bisa digambarkan enggak? Enggak tahu. Padahal ini anak zaman milenial. Loh, kamu selama ini selancar di internet buka apa saja. Ya, kayak gini. Harus dibuat kreativitas begitu. Bagaimana supaya saya itu tertarik di sini? Apa saja yang ditanyain itu. Misalkan mencuci tomat gitu ya. Itu bagaimana sih visualnya? Banyak itu di internet, banyak sekali. Harus menunggu dosen yang ngasih. Akhirnya saya bantu. Ya, sekarang coba share ke saya. Kamu buka Google. Cari keywordnya ini. Oh, keluar semua sudah. Terus ketika buka itu di Google itu, akhirnya buka satu gitu ya. Kan tertarik, akhirnya ada gambar, ada ininya begitu. Terus akhirnya tertarik. Ketika bawahnya kok ada yang lain, tertarik. Akhirnya suka, jadi suka. Kadang-kadang nggak suka itu gara-gara kita sendiri kurang mengeksplor ya permasalahan tersebut. Tuh. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa Mas ya? Tidak. Tentang itu Pak, tomak. Oh, tomak ya. Tomak itu ya harus kita pakai di dalam hal yang benar. Tomak dalam mencari ilmu. Rakus dalam mencari ilmu. Setelah dapat ini tadi, saya kepingin yang lebih diarahkan. Ya, sebetulnya bukan tomak itu memang negatif ya. Pokoknya yang jelek-jelek, yang baik-baik ya kreativitas dan sebagainya begitu. Jadi kalau misalkan kita menggali lebih dalam lagi, tanya terus begitu, tapi tanyanya jangan tanya seperti Bani Israil ya. Bani Israil itu nanyanya detail sangat, dan tujuannya supaya dia nggak melakukan itu begitu. Kalau kita nanyanya adalah nanya untuk mengerti, nanya untuk paham, lebih paham, dan tujuannya adalah bagaimana nanti cara mengamalkannya. Begitu ya. Tapi intinya kalau yang dimaksud tomak dalam berilmu itu seperti mencari lebih tahu lagi dan sebagainya, itu diharapkan juga, sangat diharapkan, dan itu syarat untuk mencari ilmu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Prof. Gunawan. Apakah dari penanya, apakah ada tanggapan dari Mas Amar Kurniawan dan Akbar Kurniaer? Mas Amar Kurniawan, gimana Mas? Karena patah hati tak gimana Mas? Iya Pak, bagaimana Pak? Ya, kamu di tengah-tengah itu tadi loh, nggak tertarik tadi, putus harapan itu gara-gara patah cinta atau putus cinta atau gimana Mas? Tidak Pak, mungkin karena kalau menurut saya itu pembelajaran online-nya Pak, yang itu juga sayanya sendiri yang mungkin kurang memahami dari pembelajaran saat dosen mengajar gitu Pak. Ya, jadi banyak kemarin ada juga saudaranya teman saya juga demikian. Dengan online begini nih dia nggak ngerti apa-apa katanya. Akhirnya ke ITS, hybrid, dia ikut hybrid begitu. Ada yang seperti itu ya, karena online begini cuma satu monitor, satu banding satu kali berapa begitu, itu nggak bisa dia sama sekali. Saya nanya, loh kenapa kok demikian ya? Karena dia nggak biasa lihat TV, itu nggak biasa dia begitu, masalahnya gitu. Biasanya
nggak kebiasaan, nggak kebiasaan. Dan ini kan pandemi gitu ya, jadi kita harus memahami ini, kita harus bisa bersanding dengan pandemi ini, dengan teknologi. Saat ini bisanya, misalkan masnya tadi cuma lewat layar begini, ketika dosen itu menerangkan, ya dipahami, ditemani kopi, jangan ngantuk, harus minum kopi mas, ya itu minum kopi. Ya. Kemudian ketika kuliah, coba cari suasana yang bagus, lingkungan yang bagus, mungkin di kamar gitu ya, atau di taman atau di apa yang nggak ada gangguan. Ya, kalau misalkan kita waktu kelas itu kita hanya sendiri di warung kopi, ya, wah jelas itu kan rame ya, nggak biasa. Lupa tadi katanya disuruh minum kopi, makanya saya ke warung kopi. Ya, bisa juga alasan seperti itu. Maksudnya warung kopi ya di rumah lah, gitu ya. Gangguan diminimalisir, begitu ya, supaya kita konsen. Berikutnya, gara-gara online begini, saya sebagai dosen kadang-kadang itu juga dibatasi. Kalau saya terlalu lama, ya itu menurut kajian, kalau sebetulnya ya, kalau online begini nggak lama-lama karena jenuh. Coba Mas Kurniawan ini ketika online begitu, mulai jenuh itu pada menit keberapa? Kalau saya sendiri itu tergantung matkulnya, Pak. Biasanya kalau misalkan banyak bacaannya kan jadi jenuh gitu, Pak. Benar. PowerPoint-nya kayak PowerPoint saya tadi, tulisan tok begitu, dan nerangkannya datar, nggak ada guyonannya gitu ya. Wah itu jenuh sekali itu, jenuh sekali. Nah, bagaimana caranya kita gitu ya? Coba searching. Kalau saya dulu, supaya saya nggak ngantuk, kalau dulu mahasiswa, saya dulu sama teman-teman itu sering dikasih, mesti nanya kalau di kelas itu. Ditanya saya, kamu tuh nanya itu karena hobi atau apa? Saya bilang, saya kalau nggak nanya itu ngantuk. Jadi kewajiban saya harus nanya itu untuk kepentingan saya sendiri supaya nggak ngantuk. Kalau sudah ngantuk, waduh, saya ya sudah ngantuk, bener tidur di kelas gitu ya, tidur di kelas. Nggak ngerti nanti kehilangan sudah. Ya, karena di samping kuliah, saya juga harus kerja misalnya begitu, makanya ngantuk di kelas ya. Jadi harus tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanyanya saya ini benar-benar nggak ngerti, bukan ngetes. Karena tanya itu karena ngetes gitu, ya hindari itu sama guru sama dosen. Tanyanya memang benar-benar kita nggak ngerti dan supaya kita ngerti, ya gitu. Yang berikutnya, coba tadi ketika dosen terangkan itu, ya kalian bawa buku misalkan, nyoret-nyoret. Ya, nyoret-nyoret. Atau kalian buka Google, mencari sambil jalan ya, sambil mendengarkan itu, sambil melihat itu ilustrasinya kayak apa. Gitu ya. Dan yang terakhir, kalau itu sudah semua dilakukan masih saja, ya sabar tadi. Sabar tadi, menerima tadi ya. Semoga ada manfaatnya, karena memang tidak semuanya tadi ilmu itu bisa ada gambar-gambarnya, seperti pelajaran bahasa Indonesia, gimana caranya? Ya begitu memang, ya kan? Itu ya, kata-kata dan sebagainya. Baik, makasih. Baik, terima kasih. Dari Amar Kurniawan gimana? Sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya Profesor dan Mas Lida.
Ya, terima kasih. Mungkin waktu sudah menunjukkan 25.6 ya, sudah malam. Jadi marilah kita tutup mentoring pada malam hari ini dan kami mohon kepada Prof. Setio Gunawan ST PhD untuk menutupnya dengan doa. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sekedar informasi kepada kalian ya. Kalau gelar saya kan ST PhD profesor ya. Profesor itu bukan gelar akademik ya. Jadi ST S1 PhD langsung S3. Jadi kalian juga bisa saat ini ya. Jadi untuk mengirit waktu sekolah terus saya Pak gitu ya. Saya langsung mau S3. Boleh, silakan. Itu saat ini bisa dilakukan. Kalau dulu saya bisanya di luar negeri, Indonesia belum bisa, sekarang Indonesia sudah bisa. Jadi itu sekedar informasi untuk memberikan semangat kepada kalian, ya bisa untuk ngirit waktu untuk belajar. Tadi kan nggak suka belajar terlalu lama begitu, menghabiskan waktu, bisa jam. Dari S1 langsung S3 boleh. Kalau ada S5 ya langsung S5 juga boleh. Ya, silakan. Cari program-program itu supaya kalian menjadi motivasi ya, termotivasi. Silakan, nggak ada masalah. Oke, kita tutup kajian malam ini, semoga bermanfaat ya, dan juga yang penting barokah begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kegiatan mentoring pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Dan mari kita tutup kegiatan mentoring pada kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ya, wassalamualaikum sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak, Mas. Bernuan Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Silakan meninggalkan ruang Zoom.
Wes tam. Ratusan tandu itu dikonsumsi oleh 19